Oke, di video kali ini kita akan belajar gimana cara kita memulai project baru Laravel di AWS dengan menggunakan EC2 ya. Oke, jadi pertama-tama kita akan meng-create atau memprovision server atau instance EC2. Jadi kita bisa ke EC2. Kemudian di sini kita bisa pilih launch instance. Jadi kita akan pilih konfigurasi servernya. Untuk sistem operasi, untuk pertama kita akan disuruh untuk memilih sistem operasinya. Jadi di sini saya akan menggunakan sistem operasi Ubuntu versi 20.04. Dan di sini kita bisa select. Setelah kita select, di sini kita bisa pilih spesifikasi dari server yang akan kita gunakan atau dari instance EC2-nya. Ini secara default dia akan ke yang vCPU-nya 1, memorinya 1 GB. Nah, untuk supaya kita bisa menjalankan project Laravel-nya itu dengan baik, di sini kita akan memilih untuk yang memorinya itu lebih besar ya. Kita akan pilih yang 2 GB. Oke, selanjutnya adalah kita bisa pilih next setelah kita pilih spesifikasi dari servernya, spesifikasi dari instance EC2-nya. Selanjutnya kita bisa next, kita akan bisa mengkonfigurasi ya. Untuk yang ini kita bisa kasih default saja. Di video kali ini kita tidak akan belajar secara konfigurasinya, ini kita akan menggunakan semua konfigurasi default. Berarti untuk ini kita bisa next. Nah, di sini kita akan disuruh untuk memilih storage besaran storage atau kapasitas hard disk yang kita butuhkan untuk menjalankan project Laravel kita. Di sini kita akan pilih 30 GB, harusnya udah cukup. Nah, kita pilih 30 GB. Kemudian next. Nah, di sini kita bisa kasih tag. Oke, misalnya kita kasih tag name-nya itu web Laravel seperti ini. Oke, habis itu kita bisa next. Untuk security group-nya ini dia berfungsi sebagai firewall untuk memastikan port apa saja yang kita bisa gunakan untuk mengakses ke instance itu kita. Nah, karena di sini kita mau menjalankan project Laravel, di mana project Laravel itu nanti kan dia dijalankan di port 80. Jadi kita bisa tambahkan rule-nya. Di sini kita bisa pilih HTTP-nya. Kita bisa pilih port HTTP. Jadi port 80 itu adalah HTTP. Kemudian di sini kita juga bisa tentukan port 80 ini bisa diakses dari IP mana saja. Nah, di sini kita pilihnya itu port 80 ini bisa diakses oleh siapa saja. Secara default port yang terbuka itu adalah port SSH. Port SSH ini biasanya kita gunakan untuk melakukan akses ke dalam instance EC2 kita nantinya. Jadi ini kita default saja karena nantinya kan memang kita mau akses SSH ke instance EC2 kita supaya nanti kita bisa konfigurasi Laravel-nya. Oke, jadi yang perlu kita buka portnya itu adalah hanya port 22 sama port 80. Oke, selanjutnya adalah kita bisa review and launch. Di sini kita bisa review kembali konfigurasi yang udah kita setting. Jika udah benar, kita bisa launch. Nah, pada saat launch di sini kita disuruh untuk memilih keeper ya, atau membuat keeper. Jadi fungsi keeper ini adalah semacam kunci yang akan kita gunakan untuk SSH ke dalam instance EC2 kita. Jadi kalau misalnya Anda belum ada keepernya, kita bisa pilih create a new keeper. Nah, untuk keeper name-nya ini kita kasih nama fs keeper. Untuk penamaan keeper bisa terserah Anda. Jadi untuk di tempat saya kasih namanya ini demo fs keeper. Kemudian download. Setelah download, setelah Anda download, Anda bisa simpan di folder yang aman, karena keeper ini hanya boleh digunakan oleh Anda sendiri ya. Jadi Anda nggak boleh kasih ke orang lain. Karena keeper ini nanti yang dia ibaratnya kunci yang digunakan untuk akses ke server Anda. Konsep dari keeper ini juga biasanya kita bisa bikin satu keeper yang kita bisa gunakan untuk akses ke, misalnya nanti instance EC2-nya itu kita bikinnya lebih dari satu. Jadi kita instance-nya, maksudnya EC2-nya banyak, kita nanti bisa gunakan satu keeper saja. Jadi kita nggak perlu tiap instance EC2 yang kita bikin itu kita bikin keeper baru ya. Jadi kita bisa bikin instance-nya banyak, tapi keeper yang kita gunakan itu hanya satu.
Oke, jadi ini kita bikin keepernya ini. Kalau sudah bikin keeper, kita akan launch. Oke, ini dia akan begitu kita launch, maka AWS akan memprovision instansi itu sesuai dengan konfigurasi yang kita buat tadi. Nah, ini Anda bisa lihat dia statusnya masih pending. Jadi sambil menunggu, kita bisa cek di Laravel ya. Jadi di sini kita akan membuat project Laravelnya itu dengan menggunakan shell ya, dengan menggunakan fitur shell. Jadi fitur shell ini adalah fitur kontainer ya, yang dibuat oleh Laravel untuk menjalankan project Laravel kita. Jadi dengan shell ini kita bisa lebih mudah ya dalam mengkonfigurasi web server yang supaya kita bisa menjalankan Laravel. Jadi kita nggak perlu install satu-satu lagi. Kalau misalnya sebelum ada shell kan, kalau misalnya kita mau install project Laravel di server baru itu, kan kita mesti install beberapa service ya. Kayak kita mau install PHP, kemudian kita mau install web servernya, apakah kita pakai Nginx atau Apache. Kemudian kalau misalnya kita pakai database kan kita mesti install MySQL-nya lagi. Kemudian kalau misalnya kita pakai Redis ya kita mesti install Redis-nya lagi. Nah hal tersebut dengan shell, hal tersebut itu nggak perlu kita lakukan lagi ya. Maksudnya kita nggak perlu lakukan satu persatu lagi, karena semuanya itu nanti akan dieksekusi oleh shell, akan dijalankan oleh shell secara otomatis ya. Jadi kita nggak perlu install satu-satu lagi. Ini kita bisa refresh, ini dia masih jalan, initializing. Kita bisa sambil lihat di dokumentasi Laravel di bagian installation, di sini akan dijalankan Anda akan diajari gimana cara untuk menjalankan shell di server baru. Oke. Ini kita sambil menunggu. Oke. Jadi sambil menunggu, kita bisa taruh file keeper yang kita download tadi ke dalam folder project kita ya. Jadi di sini folder project saya itu full stack Science demo. Jadi kita bisa taruh keepernya di sini, karena nanti kita akan menggunakan keeper ini untuk akses ke instance EC2-nya ini, supaya kita bisa bekerja di dalam instance EC2-nya. Ini kita refresh. Nah, ini servernya udah jadi dalam hitungan menit. Anda bisa lihat ini dia udah running, udah pas semuanya. Ini harusnya udah bisa kita pakai. Dari cara untuk akses ke instance EC2 yang barusan kita buat tadi, kita bisa pakai terminal. Di terminal kita bisa ketikkan ssh-i. Kemudian di sini kita bisa taruh file keeper yang kita download tadi. Jadi file keeper yang kita download tadi kan kita taruhnya di sini. Di D full text science demo, kemudian demo fs keeper.pem. Jadi kita bisa kasih alamatnya yaitu full stack science demo, kemudian slash yaitu demo fs, nama keepernya keeper.pem seperti ini. Kemudian di sini kita akan SSH ke instansi EC2-nya. Karena di sini sistem operasinya kan kita pilih Ubuntu ya, berarti secara default usernya itu Ubuntu. Kemudian di sini kita bisa copy IP-nya, untuk supaya kita bisa SSH ke dalam ya. Dan Anda bisa klik seperti ini. Untuk IP-nya ini nanti bisa berubah-ubah tergantung instance Anda ya. Jadi pada saat Anda create nanti dari AWS dia akan kasih IP public-nya. Dan ini adalah IP public yang akan kita gunakan untuk mengakses ke dalam server instance EC2 kita. Nah, ini kita bisa jalankan enter. Ini kita bisa pilih yes. Nah, begitu kita pilih yes, Anda bisa lihat ini dia udah berhasil connect ke dalam instance EC2 kita. Nah, setelah udah berhasil connect, langkah selanjutnya adalah pertama kali pada saat step instance EC2 dibuat, sebelum kita install aplikasinya, kita bisa update dulu ya. Sudo update, kita bisa update repositorinya dulu, sudo, supaya nanti kita bisa install aplikasi dengan versi yang terbaru. Jadi kita bisa jalankan perintah ini, sudo apt update. Dan ini akan update semua, dia akan mengupdate repositori dari Ubuntu-nya di dalam instance EC2 kita. Oke, ini kita nunggu dia update.
Nah, jadi shell ini dia base-nya itu menggunakan Docker ya. Jadi Docker itu dia adalah containerized system di mana aplikasi itu nanti dijalankan di dalam kontainer. Jadi shell ini dia jalannya itu pakai Docker. Jadi untuk supaya bisa menjalankan shell, pertama kita mesti install Docker dulu di instance EC2 kita. Nah, Anda bisa lihat ini dia udah update repositorinya. Kita clear. Selanjutnya adalah kita akan install Docker dulu ya. Jadi cara installnya sudo apt install docker.io, kemudian docker compose. Jadi fungsi perintah ini adalah untuk menginstall package Docker sama Docker Compose, karena shell itu dia jalannya pakai Docker, kemudian dia jalannya pakai Docker Compose juga. Jadi ini kita bisa install dengan perintah ini, kita bisa enter. Dia akan mulai install Docker sama Docker.io sama Docker Compose-nya, yang mana akan kita gunakan untuk menjalankan Laravel shell-nya. Ini kita nunggu. Kemudian sambil menunggu, oh ini oke, ini udah selesai. Jadi kita udah selesai install Docker sama Docker Compose-nya. Untuk ngecek apakah Docker-nya itu udah terinstall atau belum, Anda bisa ceknya dengan cara Docker version. Ya, Anda bisa lihat dia udah muncul versinya, itu artinya Docker-nya itu udah berhasil terinstall ke dalam instance EC2 kita. Nah, cara untuk cek apakah kita ada kontainer yang sedang jalan, kita bisa menjalankan perintah yang namanya docker ps. Nah, pada saat kita jalankan docker ps ini, kita akan mendapatkan error ini, yaitu permission denied, karena untuk menjalankan perintah docker, kita harus jalankannya itu dengan menggunakan user root ya. Jadi kita bisa jalankannya dengan cara seperti ini, sudo docker ps. Nah, Anda bisa lihat di sini kontainernya itu masih kosong ya, masih belum ada kontainer yang jalan. Nah, sebelum kita install shell, jadi sebenarnya shell itu dia butuh jalankan docker, tapi dia jalankan dockernya itu dengan menggunakan user non-root ya. Jadi berarti kan dia nggak bisa pakai sudo, karena shell itu nanti dia akan jalannya itu pakai istilahnya non-root ya, user yang non-root. Jadi gimana cara supaya shell bisa jalan dengan tanpa menggunakan user root? Kita bisa menggunakan perintah ini, yaitu sudo usermod -g, kemudian docker user. Ini fungsi perintah ini adalah untuk menambahkan user kita yang sekarang, yaitu Ubuntu. Dia akan menambahkan user yang kita sekarang ini, dia akan menambahkan ke dalam sebuah user group yang namanya Docker. Sehingga begitu user ini ditambahkan ke dalam user group Docker ini, maka secara default kita bisa menggunakan user Ubuntu untuk menjalankan Docker PS tanpa harus mengetikkan perintah sudo-nya lagi ya. Dan kita bisa jalankan perintah SP ini, enter. Nah, ini nggak ada error, berarti perintahnya udah jalan. Untuk bisa memastikan perintahnya usernya ini bisa menjalankan Docker tanpa sudo, kita mesti reboot dulu ya instansinya. Jadi kita bisa jalankan perintah sudo reboot. Jadi kita mesti reboot dulu instance EC2-nya supaya user kita nantinya bisa menjalankan perintah Docker tanpa sudo. Jadi kita bisa reboot. Nah, ini Anda bisa lihat kita terputus koneksinya karena instance EC2-nya itu akan melakukan proses rebooting. Kita akan tunggu sebentar sambil kita coba tes kembali untuk SSH ke dalam. Ini sepertinya masih belum bisa, mungkin karena instance EC2-nya itu dia masih dalam proses reboot. Jadi kita bisa tunggu. Kita akan tunggu, sambil menunggu kita bisa lihat di dokumentasinya. Jadi nantinya untuk menjalankan shell di instance EC2 yang masih kosong, kita nanti bisa menjalankan perintah ini ya. Jadi cures https laravel build example app. Nah, di sini sebenarnya shell itu dia bisa menjalankan beberapa service ya. Anda bisa lihat ini beberapa service yang disediakan oleh shell, yaitu kita bisa menjalankan service MySQL, Postgres, MariaDB, Redis, Memcache, Melissus, Selenium, sama Mailhawk ya. Nah, sebenarnya nggak semua service ini kita gunakan ya. Nanti pada umumnya kan setiap kita bikin project Laravel, yang paling umum kita gunakan itu paling hanya service MySQL ya.
Dan untuk sisanya ini kan mungkin nggak terpakai ya. Dan nanti kita akan melihat gimana cara kita menjalankan shell-nya itu, tapi kita hanya menjalankan shell kita hanya menjalankan service MySQL. Oke. Ini kita coba tes connect lagi. Oke, Anda bisa lihat ini dia udah connect ke instance EC2-nya. Anda bisa lihat dengan ini di sininya di samping kiri untuk user sama IP-nya. Ini kan IP dari instance EC2-nya. Nah, sekarang kita bisa menjalankan perintah docker ps. Ya, Anda bisa lihat kita bisa menjalankan perintah docker tanpa harus melalui perintah sudo lagi. Karena kita udah menjalankan perintah yang sebelumnya ya. Kita menambahkan user Ubuntu ke dalam user group docker. Sehingga mungkin kita untuk menjalankan perintah docker tanpa harus menggunakan perintah sudo lagi. Nah, berarti ini udah jalan. Nah, langkah selanjutnya adalah, berarti dockernya udah jalan. Langkah selanjutnya adalah kita akan kita akan menjalankan shell. Kita akan kita akan mengeksekusi perintah shell dari perintah ini. Jadi kita bisa call min_s, kemudian http ravel build, kemudian ini sebenarnya kalau kita lihat, ini kita bisa lihat sih isi dari file website ini apa. Nah, pada saat kita kunjungi websitenya, Anda bisa lihat ini dia berisi perintah bash untuk menginstall docker dan semua keperluan dari shell ya, untuk menjalankan dockernya seperti ini. Jadi kita bisa jalankan di instance EC2 kita. Jadi kita bisa jalankannya itu dengan menjalankan call min_s http ravel build, kemudian slash. Nah, di sebelah slash ini kita bisa tulis nama folder kita ya. Jadi misalnya nama foldernya itu saya kasih namanya web app. Kalau ini kan dia kasih namanya example app. Jadi fungsinya ini nanti untuk nama foldernya itu dia akan menggunakan nama ini sebagai nama folder kita. Oke, selanjutnya, nah di sini di sampingnya itu dia ada query parameter with ya. Nah, fungsi with ini nanti untuk menentukan service apa saja yang mau kita install menggunakan shell. Ya, seperti yang kita ketahui, shell itu dia menyediakan banyak service, cuman nggak semua service itu kan kita butuhkan. Jadi kita hanya akan menjalankan, di video kali ini kita hanya akan menjalankan service MySQL saja. Jadi kalau misalnya kita mau menjalankan service MySQL saja, ini kita bisa tambahkan perintah with, kemudian sama dengan MySQL, seperti ini. Baru terakhir kita akan tambahkan perintah bash. Jadi kita bisa menjalankan perintah untuk menginstall atau membuat script untuk menginstall shell-nya itu ke dalam instance EC2 kita dengan perintah seperti ini. Jadi call min_ls http ravel build slash, kemudian nanti di sini adalah nama folder kita web app. Kemudian di sini service yang akan kita gunakan adalah MySQL. Ini kita bisa enter no such file on directory. https atau ini salahnya di sini. Oke. Nah, dia akan mendownload script yang tadi yang saya tunjukin. Dia akan menjalankan script, dia akan mendownload scriptnya, kemudian dia akan mendownload. Nah, di sini ini adalah dia lagi proses mendownload image dari Docker ya. Jadi Docker itu untuk supaya dia bisa jalan, kita mesti download dulu image yang kita butuhkan. Jadi di sini dia akan download. Anda bisa lihat dia download Composer tadi, kemudian dia ada download package image dari shell ya. Nah, di sini dia langsung otomatis mengkonfigurasi Composer-nya juga ya. Dia juga menjalankan Composer install. Anda bisa lihat dia menginstall semua package-package yang ada di Laravel ya. Oke, ini udah selesai. Nah, di sini Anda bisa cek, kita bisa coba cek, kita bisa ls. Anda bisa lihat di sini kita ada folder web app yang kita buat tadi pakai Laravel build. Kita bisa cd ke dalam folder web app, kemudian kita bisa lihat isinya. Nah, Anda bisa lihat ini isinya itu dia berisi semua file-file dari project Laravel ya. Nah, kita coba tes cek docker ps. Nah, Anda bisa lihat ini pada saat kita menjalankan docker ps yang fungsinya untuk mengecek apakah ada konten yang sedang jalan.
Nah, itu kontainernya itu posisinya dia belum ada yang jalan ya, kontainer untuk menjalankan project Laravel kita. Jadi gimana caranya kita untuk menjalankan kontainer sale-nya itu, kita bisa gunakan perintah vendor bin sale, kemudian up -d. Jadi fungsi perintah ini adalah kita akan menjalankan sebuah aplikasi sale yang berada di vendor bin. Nah, kita akan menjalankan semua kontainer sale-nya dengan perintah up. Kemudian di sini kita jalankannya di background-nya. Karena kalau misalnya kita nggak kasih -d, maka dia hasilnya akan seperti ini. Dia hasilnya semua log-nya itu dia akan tampilkan di sini. Jadi kita nggak mau tampilkan log-nya, kita mau log-nya itu dia nggak tampilkannya, dia jalankannya di background. Jadi kita bisa ketikkan perintah ini vendor bin sale up -d. Kemudian kita enter. Nah, Anda bisa lihat di sini dia akan jalankan, dia akan download image MySQL untuk kita nanti menjalankan kontainer MySQL. Di sini MySQL-nya itu dijalankan dalam kontainer juga ya. Ya, bisa lihat. Ini dia udah download. Ini karena kita jalankan sale-nya itu di instance EC2, di mana instance EC2-nya ini dia punya speed internet yang kencang. Jadi makanya Anda bisa lihat dia proses download image-nya itu lumayan cepat ya. Kalau misalnya Anda jalankan di lokal, itu download-nya mungkin nggak secepat ini. Jadi mungkin dia lama, karena tergantung koneksi internet kita. Karena pada saat kita jalankan sale, itu dia butuh download image-nya dulu, untuk nanti dia bisa jalankan kontainernya. Tapi proses download image-nya itu dia hanya download sekali ya. Misalnya kita udah pernah menjalankan kontainernya, dia udah download image-nya sekali, pas kita nanti kejalankan kedua kali, ketiga kali, keempat kali, dan seterusnya, itu dia nggak download image-nya lagi. Jadi dia hanya download sekali saja. Jadi kita masih download. Oke, ini dia lagi install PHP-nya. Oke, kita bisa lihat sampai bawah. Oke, dia lagi proses konfigurasi PHP-nya. Dia download semua library-nya. Ini kita bisa lihat. Ini karena kita jalankan di instance EC2, jadi dia prosesnya lumayan cepat. Karena kalau kita jalankan di lokal, itu dia agak lambat. Oke, kita nunggu. Oke, dia masih proses install. Oke, masih install. Jadi dengan menggunakan sale ini, fitur sale dari Laravel ini sebenarnya sangat memudahkan kita ya pada saat nanti kita deploy ke server ya. Dimana sebelumnya kalau misalnya kalau kita nggak pakai sale, kalau misalnya kita nggak pakai sistem container sale ini, setiap kita mau deploy ke server kan berarti kan kita mesti siapin ya environment dari di servernya. Seperti kita mesti install web servernya, kita mesti install PHP-nya, kemudian kalau kita pakai MySQL kita mesti install MySQL servernya lagi, dan itu biasanya kan dia memakan waktu. Nah, dengan menggunakan fitur Docker ini pakai kontainer, itu proses instalasinya itu gampang sekali ya. Anda bisa lihat ini semuanya otomatis akan diinstal dan kita tinggal jalankan saja. Nah, ini Anda bisa lihat ini dia udah selesai. Ini udah selesai, kita bisa cek di pakai perintah docker ps. Anda bisa lihat ini dia udah ada kontainer yang jalan. Dia ada dua kontainer, yaitu kontainer sale-nya sama kontainer MySQL-nya. Jadi MySQL ini nanti untuk database kita. Nah, dengan begini harusnya project Laravel-nya itu udah bisa jalan sih. Ini kita bisa pakai ini DNS-nya. Kita bisa copy, kemudian kita bisa paste. Harusnya ini nanti dia udah nampil sih. Ya, Anda bisa lihat. Jadi dia udah nampil isi default dari project Laravel kita. Jadi kita udah berhasil mendeploy
atau memulai project baru di Laravel menggunakan Seal tanpa harus banyak install-install ya. Jadi kita nggak perlu install web servernya, kita nggak perlu install PHP, script PHP-nya, kemudian kita nggak perlu install MySQL lagi. Karena semuanya itu udah langsung dijalankan pada saat kita menjalankan Seal. Ya, Anda bisa lihat ini dia udah jalan. Refresh. Oke. Nah, jadi maka di video ini cara untuk menjalankan project baru di Laravel menggunakan Seal udah selesai. Kita akan lanjut di video berikutnya.